Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu sekalian dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sehat, salam sukacita bagi kita semuanya. Hari ini hari Senin tanggal 8 Agustus 2022. Kembali firman Tuhan menyapa kita semuanya dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9. Inilah isinya. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Demikian firman Tuhan. Topik kita, jangan takut, jangan diam. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan takut, jangan diam, teruslah memberitakan Injil. Inilah pesan Tuhan kepada Paulus ketika berada di Korintus. Jika kita baca keseluruhan pasal 18 ini, ada situasi yang menakutkan bagi kalangan Yahudi karena Kaisar Claudius memerintahkan agar Yahudi meninggalkan kota Roma di ayat 2b. Kebijakan itu bisa saja menjadi ketakutan bagi Romawi terhadap pemberontakan Yahudi atau juga kebijakan yang sengaja dibuat oleh Kaisar untuk menarik simpatik warga kota Roma pada Kaisar dengan mengusir orang asing dari kota itu. Dampak kebijakan itu membuat warga Yahudi meninggalkan kota Roma dan kembali ke kampung asalnya atau kota lain yang dianggap aman untuk tinggal. Pada kesempatan inilah Aquila dan Priscilla berjumpa dengan Paulus di kota Korintus yang berasal dari Pontus. Aquila dan Priscilla adalah satu keluarga yang menjadi pengikut Kristus dan mempersembahkan hidup mereka menjadi pemberita Injil yang dilakukan oleh Paulus. Apa yang mau kita lihat dari sini? Dampak dari kebijakan Claudius menjadi suatu momen perjumpaan Paulus dengan keluarga Aquila dan Priscilla. Keluarga inilah diberkati Tuhan menjadi penopang Paulus dalam memberitakan Injil. Hal seperti ini sangat penting untuk kita sadari bahwa dalam segala hal, dalam segala keadaan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Roma 8 ayat 28. Jika perjumpaan Paulus dengan Aquila dan Priscilla yang menguatkan Paulus, beda lagi perjumpaan di beberapa kalangan Yahudi ketika Paulus mengajar di sinagoge. Banyak dari kalangan Yahudi yang tidak suka terhadap Paulus, yang memberitakan tentang Yesus adalah Masias. Orang Yahudi melakukan propaganda, hendak menangkap dan memenjarakan Paulus. Dalam situasi inilah Paulus menerima peneguhan dari Tuhan. Paulus menerima peneguhan dan jaminan pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan menyertainya dan akan banyak orang yang akan percaya. Hal ini terbukti selama 1,5 tahun Paulus tinggal di Korintus memberitakan Injil dan banyak yang percaya. Aman dan tidak ada orang yang menganiaya dan mengganggunya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami Paulus adalah hal yang sering terjadi dalam hidup kita.
Ketika kita berusaha melakukan sesuatu yang baik, akan ada dua sisi yang terjadi. Menerima dan mendukung di satu sisi. Namun di sisi lain akan ada yang menolak dan menentangnya. Paulus tidak berada pada perhitungan yang kedua ini. Namun dia fokus kepada peneguhan dan pengutusan Allah agar terus memberitakan Injil. Dia tidak berhenti ketika ditolak. Paulus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertainya dalam melaksanakan pemberitaan Injil. Dia tidak melakukan misi atas hitungan beberapa jumlah yang mendukung atau menolaknya. Tetapi Paulus setia kepada amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang mengutusnya memberitakan Injil. Paulus tidak takut menunaikan tugasnya karena dia percaya kepada penyertaan Tuhan. Hal inilah perlu kita lakukan dalam hidup ini. Lakukan tugas dengan baik, bukan untuk dipuji orang. Jangan berhenti karena dikritik dan ditolak ide kita. Fokuslah kepada tujuan dan niat baik saudara. Tuhan akan menyertai dan mewujudkannya, dan akan banyak orang yang menyambut dan yang mendukung saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami, berikan kami kekuatan, hikmat daripada Tuhan, supaya kami bisa terus-menerus memberitakan Injil, memberitakan Yesus adalah Sang Mesias, dan memberitakan Yesus adalah sumber dari segala yang kami butuhkan. Melalui Tuhan memberkati kami, bertambah jumlah orang yang percaya, dan semakin kuat iman yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Berkati gerejamu, berkati kami, keluarga kami, dan jemaatmu yang sakit sembuhkan ya Tuhan. Jemaatmu yang berulang tahun kelahiran, berkati mereka, jadikan hidupnya menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap orang. Berkati orang, keluarga, rumah tangga saat ini yang sedang berulang tahun pernikahan, jadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang harmonis dan teladan bagi semua orang. Inilah doa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.